dokter, ya. Kalau kita cuma makan, baik di dalam. Nggak usah pikir yang aneh-aneh lagi. Ya, oke. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polres Tanggamus berhasil mengungkap kasus pembunuhan di Pekon Sudimoro, Kecamatan Semangat, Tanggamus. Kapolres Tanggamus AKBP Siswar Hadi Chandra mengatakan, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Sabtu 16 Desember 2023 lalu pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dalam kejadian tersebut, seorang wanita bernama Freni Astriani yang merupakan warga Pekon Sudimoro, Kecamatan Semangat, Tanggamus, meregang nyawa karena diduga dibunuh oleh T. T adalah tersangka dari kasus pembunuhan tersebut. Kejadian itu pun dilaporkan oleh orang tua korban yang menemukan anaknya telah tertelungkup di belakang rumahnya. Nah, akhirnya kita ambil sampel bercak darah dan kita ambil sampel rambutnya untuk kita kirim ke laboratorium forensik lagi. Untuk kita pastikan bahwa bercak. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di Semangat, Tanggamus, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Diki Ariftia Abdi. Ya, halo, selamat siang Diki, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi penangkapan tersangka pembunuhan? Ya, selamat siang Tiara. Untuk kronologi penangkapan, eh, dari tersangka sendiri menyerahkan diri ke pihak Polres Tanggamus. Pada saat itu AKBP Siswar Hadi Chandra selaku Kapolres Tanggamus menjelaskan eh, tersangka merasa tertekan dan merasa bersalah karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban sehingga membuat tersangka ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan selain itu dirinya juga berkonsultasi dengan istrinya yang saat itu juga merestui dirinya untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Baik, untuk waktu penyerahan diri dari tersangka sendiri ini kapan Diki terjadinya? Untuk tersangka menyerahkan diri pada Senin malam. Jadi tersangka langsung datang ke pihak Polres Tanggamus. Oke baik, sejauh ini apakah sudah diketahui apa motif tersangka sampai tega membunuh korban? Menurut keterangan dari tersangka sendiri, motifnya merasa sakit hati karena ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakan keluar dari mulut korban sehingga pelaku menjadi kalap dan melakukan pembunuhan terhadap korban itu sendiri. Baik, lalu terkait hubungan antara si korban dan juga tersangka ini apakah masih ada hubungan kerabat, tetangga atau bagaimana Diki? Kalau hubungan dengan korban, tersangka dan korban ini menjalin hubungan asmara atau berpacaran. Dari keterangan dari tersangka juga, korban dan tersangka sudah lama menjalin hubungan asmara itu. Karena untuk korban sendiri memiliki suami yang bekerja di luar negeri. Oke baik, lalu barang bukti apa saja yang sudah diamankan pihak kepolisian untuk mendukung penyerahan diri ataupun pengungkapan yang diutarakan oleh tersangka tersebut? Untuk barang bukti sendiri ada satu buah balok kayu yang digunakan tersangka untuk mengakhiri hidup korbannya dan beberapa barang bukti lainnya seperti baju dan handphone milik tersangka. Sebenarnya pihak kepolisian juga sedang mencari handphone milik korban yang dibawa oleh pelaku saat melakukan aksinya. Namun karena handphone tersebut dibuang di Sungai Waismaka dan Sungai Waismaka itu memiliki arus yang sangat kuat hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan handphone tersebut. Oke baik, lalu untuk berapa pasal yang disangkakan kepada tersangka pembunuhan yang terjadi di Semaka ini Diki?
Untuk pasal, pihak kepolisian mengatakan tersangka dijerat dengan pasal 338 dengan hukuman maksimal seumur hidup. Oke, baik. Terima kasih banyak Diki atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari Diki Ariftia Abdi mengenai pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di Semaka, di mana tersangka berinisial T ini tega membunuh korban lantaran diduga sakit hati atas omongan yang dilontarkan oleh korban, dan juga polisi telah mengamankan barang bukti berupa balok kayu yang digunakan tersangka untuk mengakhiri nyawa korban. Ya, seperti yang sudah dilaporkan oleh rekan kita Diki juga, bahwasannya memang tersangka ini akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dikarenakan tersangka mengaku menyesal telah menghabisi nyawa kekasihnya. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya ternyata korban dan juga tersangka ini menjalin hubungan asmara. Nah, Tribuners, mungkin itu saja terkait dengan laporan dari reporter Tribun Lampung di lokasi. Kamu sakit, walaupun kita punya dokter, ya, kita cuma makan, biar di dalam, nggak usah pikir yang aneh-aneh lagi, ya, oke. Orang guru dua helai ya. Nah, tersangkut dua helai rambut yang akhirnya dan bercak darah, bekas bercak darah di kayu ini. Nah, akhirnya kita ambil sampel bercak darah dan kita ambil sampel rambutnya untuk kita kirim ke laboratorium forensik lagi, untuk kita pastikan bahwa bercak darah dan rambut itu adalah milik korban. Kemudian alhamdulillahnya kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 dengan soliditas, kolaborasi, koordinasi, dan bantuan seluruh elemen masyarakat, kejadian itu bisa kita ungkap pada hari Senin tanggal 18 2023 malam, berikut dengan penangkapan tersangka. Kejadian ini dilaporkan oleh orang tua korban, ya, dilaporkan oleh orang tua korban. Uraian singkatnya, sekitar jam 1, sekitar jam 12, orang tua korban ke belakang rumah untuk berniat mematikan lampu di kandang sapi di sekitar rumah korban. Kemudian setelah mematikan lampu, kembali ke kamar. Sekira pukul 00.30, orang tua pelaku pelapor mendengar ada suara dari luar. Mendengar suara dari luar yang ternyata adalah suara korban yang berteriak memanggil "Mak" gitu. Nah, mendengar teriakan korban, jadi setelah mendengar teriakan korban, orang tua korban langsung berusaha keluar melalui pintu belakang. Namun ternyata pintu belakang rumah pelapor terkunci dari luar. Akhirnya pelapor mutar lagi lewat depan untuk mendekati sumber suara. Dan pada saat di sumber suara ternyata sudah didapati korban sudah jatuh terpelungkup dengan bersimbah darah. Pada saat mendapati korban terpelungkup bersimbah darah, pelapor, orang tua korban,
berusaha membantu menolong dengan membawa korban masuk ke dalam rumah dan menutupi beberapa bekas-bekas bercak darah yang ada di TKP, dan kejadian ini baru dilaporkan ke Polsek sekitar pukul 07 ya Mbak ya, sekitar 07.00. Jadi ada waktu 6 jam dari pelapor mendapati kondisi korban sampai dengan membuat laporan. Hal ini tentu sedikit menyulitkan tim kami untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan karena kondisi TKP yang sudah tidak steril lagi, sudah rusak. Nah, kemudian setelah mendapatkan laporan, tim kami segera meluncur ke TKP, tim Inavis mengumpulkan bukti-bukti yang ada, dan di TKP awal sekali ditemukan itu ada bongkahan batu, awal sekali ditemukan itu ada bongkahan batu yang ada bercak darah. Jadi penafsiran awal, batu inilah yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi korban sebagai senjata dari pelaku. Namun setelah melakukan perundingan, negosiasi dengan keluarga korban, maka keluarga korban menyetujui untuk jenazah dilaksanakan visum. Akhirnya menjelang siang, jenazah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kamu sakit, walaupun kita punya dokter, ya, kita dimakan, biar di dalam, nggak usah pikir yang aneh-aneh lagi, ya, oke. Orang guru. Dua helai ya. Nah, tersangkut dua helai rambut yang akhirnya dan bercak darah, bekas bercak darah di kayu ini. Nah, akhirnya kita ambil sampel bercak darah dan kita ambil sampel rambutnya untuk kita kirim ke laboratorium forensik lagi. Untuk kita pastikan bahwa bercak darah dan rambut itu adalah milik korban. Kemudian alhamdulillahnya kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 dengan soliditas, kolaborasi, koordinasi dan bantuan seluruh elemen masyarakat, kejadian itu bisa kita ungkap pada hari Senin tanggal 18 2023 malam, berikut dengan penangkapan tersangka. Kejadian ini dilaporkan oleh orang tua korban, ya, dilaporkan oleh orang tua korban. Uraian singkatnya, sekitar jam 12 orang tua korban ke belakang rumah untuk berniat mematikan lampu di kandang sapi di sekitar rumah korban. Kemudian setelah mematikan lampu, kembali ke kamar sekira pukul 00.30, orang tua pelaku pelapor mendengar ada suara dari luar. Mendengar suara dari luar yang ternyata adalah suara korban yang berteriak memanggil "Mak" gitu. Nah, mendengar teriakan korban. Jadi setelah mendengar teriakan korban,
orang tua korban langsung berusaha keluar melalui pintu belakang. Namun ternyata pintu belakang rumah pelapor terkunci dari luar. Akhirnya pelapor mutar lagi lewat depan untuk mendekati sumber suara. Dan pada saat di sumber suara ternyata sudah didapati korban sudah jatuh terpelungkup dengan bersimbah darah. Pada saat mendapati korban terpelungkup bersimbah darah, pelapor, orang tua korban, berusaha membantu menolong dengan membawa korban masuk ke dalam rumah dan menutupi beberapa bekas-bekas bercak darah yang ada di TKP, dan kejadian ini baru dilaporkan ke Polsek sekitar pukul 07 ya Mbak ya, sekitar 07.00. Jadi ada waktu 6 jam dari pelapor mendapati kondisi korban sampai dengan membuat laporan. Hal ini tentu sedikit menyulitkan tim kami untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan karena kondisi TKP yang sudah tidak steril lagi, sudah rusak. Nah, kemudian setelah mendapatkan laporan, tim kami segera meluncur ke TKP, tim Inavis mengumpulkan bukti-bukti yang ada, dan di TKP awal sekali ditemukan itu ada bongkahan batu, awal sekali ditemukan itu ada bongkahan batu yang ada bercak darah. Jadi penafsiran awal, batu inilah yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi korban sebagai senjata dari pelaku. Namun setelah melakukan perundingan, negosiasi dengan keluarga korban, maka keluarga korban menyetujui untuk jenazah dilaksanakan visum. Akhirnya menjelang siang, jenazah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kamu sakit, walaupun kita punya dokter, ya, kita makan, biar di dalam, nggak usah pikir yang aneh-aneh lagi, ya, oke. Orang guru dua helai ya. Nah, tersangkut dua helai rambut yang akhirnya dan bercak darah, bekas bercak darah di kayu ini. Nah, akhirnya kita ambil sampel bercak darah dan kita ambil sampel rambutnya untuk kita kirim ke laboratorium forensik lagi. Untuk kita pastikan bahwa bercak darah dan rambut itu adalah milik korban. Kemudian alhamdulillahnya kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 dengan soliditas, kolaborasi, koordinasi, dan bantuan seluruh elemen masyarakat, kejadian itu bisa kita ungkap pada hari Senin tanggal 18 2023 malam, berikut dengan penangkapan tersangka. Kejadian ini dilaporkan oleh orang tua korban, ya, dilaporkan oleh orang tua korban. Uraian singkatnya, sekitar jam 12 orang tua korban
ke belakang rumah untuk berniat mematikan lampu di kandang sapi di sekitar rumah korban. Kemudian setelah mematikan lampu, kembali ke kamar, sekira pukul 00.30, orang tua pelaku pelapor mendengar ada suara dari luar. Mendengar suara dari luar yang ternyata adalah suara korban yang berteriak memanggil "Mak" gitu. Nah, mendengar teriakan korban,